Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang organisasi dan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Muaziza dengan NIM 2214-20007 dan teman saya Najwa Alena Syaida dengan NIM 2214-202. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang organisasi dan manajemen. Yang pertama yaitu pengertian organisasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Organisasi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi organisasi dalam Islam. Organisasi mempunyai fungsi yang sangat penting termasuk juga di dalam Islam. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi pemecah masalah. Cakupannya meliputi pemberian pendapat, informasi, dan solusi dari suatu permasalahan. Fungsi ini diarahkan juga untuk memberikan motivasi kepada para anggota organisasi. Yang kedua yaitu fungsi sosial, yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan agar tim tetap kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Maksud dalam kebersamaan tersebut ialah kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai ide atau pemikiran. Ada pula tujuan organisasi di perbankan. Tujuan Bank Syariah membentuk organisasi adalah untuk memenuhi berbagai tuntutan kinerja bank syariah yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan syariah yang mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati-hatian dan kejujuran serta profesional. Selanjutnya yaitu ada Quran Surat As-Saff ayat 4 yang menjelaskan tentang organisasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dalam di jalannya dalam barisan yang teratur. Apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Selanjutnya yaitu Quran Surat Shad ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di bumi ini, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dari isi kandungan ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa seorang pemimpin di dalam organisasi harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang menjelaskan tentang organisasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut yaitu menerangkan bahwa dalam sebuah organisasi tidak boleh terdapat percekcokan yang membawa kepada permusuhan yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya kesatuan. Dalam tafsirnya Al-Maghazi menerangkan pertentangan yang menyebabkan rusaknya koordinasi dan organisasi akan membawa kepada kelemahan dan kegagalan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yahtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa anggota organisasi dilarang keluar dari organisasi dan dilarang memecah belah organisasi. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya berorganisasi dan sebaliknya bahayanya suatu kebenaran yang tidak diorganisir melalui langkah-langkah yang konkret dan strategi yang mantap. Maka tidak ada garansi bagi perkumpulan apapun yang menggunakan identitas Islam meski memenangkan pertandingan, persaingan maupun perlawanan yang tidak dilakukan pengorganisasian yang kuat. Ada pula hadis tentang organisasi yaitu Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas. Pengertian manajemen. Definisi manajemen adalah sebuah ilmu dan seni untuk mengendalikan sebuah kegiatan agar bisa selesai dengan melibatkan orang lain. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Namun ada juga kemungkinan lain jika istilah manajemen berasal dari bahasa Italia yaitu dari kata manager yang memiliki arti mengendalikan. Lalu kemungkinan dari bahasa Italia inilah bahasa Prancis mengadopsinya menjadi kata manajemen. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dobaro atau mengatur. Dari pengertian di atas, kita bisa menyimpulkan pengertian manajemen kepada 3 hal. Yang pertama itu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajemen sebagai seni, di mana manajer harus memiliki seni atau keterampilan memanage. Yang ketiga itu manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional bisa memanage secara efektif dan efisien. Pembahasan kedua itu fungsi manajemen di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada at-tahdid atau perencanaan dari suatu kegiatan yang akan datang dengan acuan waktu atau metode tertentu. Yang kedua itu ada at-tanzim atau pengorganisasian, merupakan suatu perkumpulan orang dengan membagi tugas-tugasnya masing-masing sesuai kemampuannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu ada at-tanzik atau pengarahan, usaha untuk mengarahkan semua anggota di suatu organisasi agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Yang keempat itu ada at-riqobah atau pengendalian, proses pengaturan berbagai faktor perusahaan agar sesuai dengan perencanaan. Fungsi ini sama dengan prinsip
manajemen pada umumnya, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya ada ayat Al-Quran tentang manajemen, terdapat pada surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, yang artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan surat As-Sajdah ayat 5, yaitu dapatlah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam, Al-Mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini sama halnya dengan manajemen, karena manusia yang dijadikan sebagai pemimpin di bumi, maka manusialah yang harus mengatur segala urusan dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Selanjutnya itu ada di surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Isi kandungan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yaitu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal 'asr, yang artinya dengan waktu atau masa. Bersumpahnya Allah dengan waktu dalam surat ini dituliskan waktu itu sangat penting. Waktu di dalam agama Islam adalah sesuatu yang sangat berharga. Menyia-nyiakan waktu merupakan sebuah pelanggaran. Pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dan tidak membiarkannya berlalu sia-sia akan menghasilkan kerja yang efektif dan efisien. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka yang tidak efektif dalam manajemen sebuah pekerjaan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan waktu yang sebaik mungkin. Selanjutnya itu ada di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri dari kalangan kamu. Isi kandungan di dalam surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para rasul utusan Allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Di dalam manajemen, setiap orang butuh peraturan dan disiplin untuk memudahkan hidup seseorang. Sebagai contoh, di dalam manajemen, jika tidak menaati setiap aturan yang ada di perusahaan, akan membuat perusahaan itu bangkrut atau tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, kedisiplinan dalam Islam juga bisa dilihat dari banyaknya kewajiban-kewajiban agama yang terkait dengan waktu.
Selanjutnya ada di surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Isi kandungan surat Asy-Syura ayat 38 berisi tentang menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah. Perkara orang beriman yang selalu dimusyawarahkan akan jauh lebih baik dan lebih kekal keberlangsungannya. Dalam berkeluarga dianjurkan bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Nah, di dalam manajemen juga, musyawarah untuk mufakat adalah suatu hal yang terpenting di dalam manajemen. Ayat di atas menunjukkan kalau bermusyawarah sebagai penyelesaian suatu masalah, karena di dalam manajemen, musyawarah diwajibkan untuk menjunjung tinggi apapun hasil kesepakatan atau keputusan bersama. Bila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak sendiri, maka sikap yang kita lakukan adalah menerima dengan sabar, ikhlas, dan lapang dada. Karena apapun keputusan yang diambil dalam musyawarah ialah keputusan yang terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada hadis tentang manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibahah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Yang artinya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi ketenangan kepada hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya yaitu organisasi di dalam Islam yang baik dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal. Suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan baik apabila mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhitungkan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan benar sehingga pengelolaan dan manajemen organisasi layak untuk dipelajari. Dan di dalam manajemen membahas tentang beberapa materi pokok, meliputi definisi manajemen, fungsi manajemen dalam Islam, pemecahan masalah dan pengambilan putusan dalam Islam, prinsip-prinsip manajemen dalam Islam, dan sistem kegiatan manajemen di dalam Islam.